percobaan atau pengujian yang sudah kamu lakukan di lab dan hasilnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, bahkan nasional maupun internasional. Akan tetapi kalau belum mengikuti kaidah-kaidah dalam penelitian, maka apa yang sudah kamu lakukan belum bisa dikatakan sebagai penelitian. Secara alamiah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ingin tahu yang sangat hebat. Sehingga rasa ingin tahu tersebut dikembangkan oleh manusia secara alami juga untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Untuk mendapatkan sebuah kebenaran dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan merupakan kebenaran yang diperoleh dengan cara non-ilmiah tanpa melalui prosedur ilmiah. Nah, karena tidak menggunakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran ini sering disebut dengan cara tradisional. Yang kedua adalah sains atau ilmu. Sedangkan sains untuk mendapatkan kebenaran diperoleh dengan cara-cara ilmiah melalui tahapan-tahapan prosedur dilakukan secara sistematis sehingga kebenaran itu diperoleh dengan pembuktian. Beberapa hal yang menjadi sifat daripada knowledge atau pendekatan non-ilmiah adalah, yang pertama adalah kebetulan. Tanpa sengaja mereka menemukan ini dan dia jadikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini adalah kebetulan. Yang selanjutnya adalah akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat, mereka bisa mendapatkan kebenaran dengan cara menghubung-hubungkan antar permasalahan satu dengan permasalahan yang lain. Yang selanjutnya adalah intuisi. Dengan banyaknya pengalaman yang sudah dilakukan, maka intuisi itu akan muncul secara alami. Dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Yang selanjutnya adalah trial and error. Untuk mendapatkan sebuah kebenaran bisa dilakukan dengan cara coba-coba. Mencoba ini belum berhasil, dicoba yang lain, belum berhasil, coba yang lain dan seterusnya, sehingga mereka mendapatkan apa yang benar-benar mereka harapkan. Nah, itulah adalah beberapa tanda daripada kebenaran yang diperoleh dengan cara pendekatan secara non-ilmiah. Yang kedua adalah sains. Untuk mendapatkan kebenaran dengan sains, maka harus melakukan prosedur-prosedur ilmiah dengan mengikuti tahapan-tahapan ilmiah atau sistematika ilmiah. Kebenaran ini dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Rasional itu artinya bisa dibenarkan dengan akal sehat. Empiris artinya bisa dibuktikan dengan cara pengujian di lab. Sehingga pola pikir sains ini bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah pola pikir induktif. Ya, pola pikir induktif. Pola pikir ini bisa dikatakan sebagai pola pikir yang cenderung mengarah ke teoritis, hal-hal teoritis. Sehingga di situ ada rasionalisme yang muncul, lalu tanpa melihat dunia nyata. Artinya apa yang menjadi keputusannya itu benar-benar dari hasil analisis, bisa melalui hasil analisis perhitungan ataupun hasil analisis di lab.
ciri yang berikutnya adalah memiliki kerangka berpikir yang logis. Nah, itu adalah pola pikir induktif yang mengarah ke teoritis. Ya. Yang kedua adalah pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini cenderung ke praktis atau empiris. Mereka banyak mengandalkan pada hasil-hasil pengujian di lab. Jadi sifatnya adalah empirisme, lalu pengalaman, kerangka untuk memastikan kebenaran. Nah, itu adalah pola pikir deduktif. Selanjutnya ada pola pikir gabungan. Artinya pola pikir gabungan antara pola pikir induktif dan deduktif. Melalui pola pikir gabungan ini, maka kebenaran akan menjadi semakin solid. Karena selain menggunakan acuan dari teori-teori yang sudah ada, juga digabungkan dengan hasil lab sebagai pembuktian. Sebenarnya penelitian-penelitian yang sekarang sudah dilakukan itu sudah menggunakan penelitian pola pikir gabungan, induktif dan deduktif. Apa yang disebut dengan penelitian? Penelitian merupakan usaha pemecahan masalah, sehingga penelitian itu harus memiliki novelty, kebaruan, karena harus bisa memberikan penyelesaian masalah atau problem solving, lalu berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya adalah dikerjakan dengan hati-hati, sistematis, dan berdasarkan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, itu adalah penelitian. Sedangkan unsur-unsur penelitian, unsurnya itu bisa didasarkan pada beberapa tahapan. Yang pertama adalah eksploratif atau penjajakan. Pada eksploratif ini ada juga yang mengatakan sebagai pra-eksperimen. Pengujian atau percobaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, pra-eksperimen, penelitian awal. Ya. Yang kedua adalah problem solving, pemecahan masalah. Penelitian dilakukan karena ada permasalahan tertentu. Misalkan sekarang merebaknya virus corona, maka dilakukan penelitian tentang penyakit corona COVID. Nah, itu merupakan jenis problem solving. Yang selanjutnya verifikatif, pengujian. Penelitian bersifat pengujian, artinya penelitian itu merupakan pembuktian dari penelitian yang sudah ada sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan ini adalah benar. Anggapan dari beberapa orang yang mengatakan atau membuat statement, nah itu kita lakukan penelitian. Nah, ini merupakan penelitian pembuktian. Lalu development, pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini merupakan yang jelas bukan penelitian dasar, ya, pengembangan. Ya. Jadi berawal dari penelitian-penelitian yang sudah ada, lalu dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ingat, jadi kebenaran yang ada di alam itu bukan kebenaran yang absolut, ya, tapi relatif. Makanya sehingga ketika sudah ditemukan satu penelitian ini, bukan hal mungkin untuk tahun berikutnya atau bulan berikutnya pasti ada penelitian yang lebih baru yang bisa memperbarui penelitian yang sudah ada, dan demikian seterusnya, sehingga penelitian itu tidak akan berhenti, selalu ada novelty baru yang bisa dikembangkan. Nah, karakteristik penelitian, ada beberapa karakteristik penelitian yang perlu kamu cermati. Yang pertama adalah bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah. Nah, kalau tidak bersifat ilmiah, itu bukan penelitian. Ilmiah itu seperti apa? Ilmiah itu mengikuti beberapa tahapan
untuk melakukan penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang kedua, continue. Ya, penelitian itu dilakukan secara continue. Tadi sudah saya katakan bahwa kebenaran yang ada di dunia ini adalah kebenaran yang relatif, sehingga bukan hal mungkin untuk tahun ke depan, bulan depan, ya pasti ada temuan-temuan baru, sehingga novelty dari penelitian itu terus berkembang. Lalu yang penting lagi adalah bisa memberikan kontribusi. Sebuah penelitian itu tidak akan berguna kalau tidak ada kontribusinya, tidak ada manfaatnya. Sehingga salah satu komponen penelitian dari sebuah penelitian adalah aspek manfaat. Seberapa aspek manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Jadi kalau lokal, ya, kalau nasional itu lebih baik daripada lokal. Internasional itu lebih baik daripada nasional. Nah, itu aspek kemanfaatan. Lalu ada unsur analisis. Jadi setiap penelitian, dari hasil penelitian itu pasti dilakukan analisis atau pembahasan. Kenapa bisa terjadi ini? Itu harus dilakukan pembahasan secara detail. Dalam melakukan pembahasan, biasanya seorang peneliti itu tidak mengandalkan dengan apa yang sudah dihasilkan, akan tapi mereka akan memperhitungkan, melihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dari penelitian orang lain itulah mereka akan membuat perbandingan. Nah, kalau penelitian saya seperti ini, penelitian orang lain seperti itu. Nah, di situ kalau terjadi perbedaan atau kesenjangan, nah itu di mana? Gap-nya di mana? Nah, dari gap itu, ya kalau memang ada gap, nah inilah untuk bisa dikembangkan untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting dari karakteristik dari penelitian yaitu novelty, kebaruan. Sebenarnya ini adalah merupakan penelitian itu akan dilihat dari novelty-nya, kebaruannya seperti apa. Jadi sebuah penelitian itu tidak diharapkan hanya melakukan pengulangan dari penelitian yang sudah ada. Nah, untuk mendapatkan novelty, yaitu tadi harus bisa menemukan gap-nya. Nah, di situ ada gap apa? Nah, terus baru dilakukan penelitian yang lebih baru. Nah, untuk mendapatkan gap itu tentunya harus banyak membaca, banyak browsing, melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya, bisa ratusan jurnal dibaca untuk mendapatkan novelty yang benar-benar baru. Berikutnya, untuk persyaratan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah sistematis. Artinya sistematis itu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan tahapan-tahapan yang terstruktur. Dari persiapan itu apa yang perlu dipersiapkan, misalnya bahannya apa, dipersiapkan dulu. Lalu alatnya apa, lalu prosedurnya, metode. Nah, metodenya seperti apa? Banyak sekali metode. Nah, dalam pengambilan metode itu berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dari kelemahan penelitian orang lain itu diambil satu metode gunanya untuk memberikan solusi untuk mencari metode yang terbaik. Yang kedua itu terencana. Nah, makanya setiap melakukan penelitian pasti dituntut dengan adanya proposal. Nah, di dalam proposal itu akan tersusun atau dijelaskan secara terinci apa-apa yang akan dilakukan sebelum
melakukan penelitian, selama pelaksanaan penelitian, lalu dalam bagaimana cara melakukan evaluasi penelitian, dan bahkan juga di situ diterangkan untuk publikasi hasil penelitian. Persyaratan yang ketiga yaitu mengikuti aturan-aturan ilmiah. Nah, aturan ilmiah ini harus benar-benar bisa diikuti dengan baik. Yang pertama, ditulis dengan mengikuti aturan penulisan yang benar, dengan memperhitungkan subjek, predikat, objek, keterangan, lalu menggunakan kata-kata baku atau formal, ya. Jadi dalam penelitian itu kata-katanya itu harus normal, tidak boleh bahasa gaul, ya. Selanjutnya menggunakan kata-kata pasif. Jangan sampai menulis sebuah proposal itu dengan menggunakan kata aktif. Sebagai contoh misalnya untuk penyiapan bahan baku penelitian dilakukan dengan proses kering, misalnya gitu. Ya, jadi ciri-ciri yang menandakan kalimat pasif yaitu dengan ditambahkan awalan dilakukan, misalkan. Dalam penelitian itu, dalam buat proposal itu tidak bisa menggunakan kalimat aktif. Misalkan saya melakukan, nah ini nggak boleh, karena itu merupakan kalimat aktif. Ya. Terus yang sangat penting lagi sebagai persyaratan penelitian yaitu adalah bebas plagiasi. Ya, jadi mudahnya plagiasi itu copy paste, ya. Jadi tidak bisa copy paste, ya. Karena penelitian itu merupakan hasil karya pribadi sendiri atau tim, ya. Dan itu bersifat pribadi, sehingga tidak boleh hanya copy paste dari statement orang lain, ya, tanpa memberikan sitasi. Jadi sitasi itu sangat penting, ya, terutama untuk mencantumkan sumber-sumber dari statement yang Anda lakukan. Sitasi ini tidak hanya berada di bab teori saja, namun bisa juga di bab awal maupun di bab pembahasan. Sedangkan untuk sifat peneliti yang baik itu yang pertama adalah objektif dalam menganalisis suatu permasalahan, itu tidak subjektif. Lalu kompeten. Jadi seorang peneliti itu harus benar-benar kompeten, memiliki latar belakang yang benar-benar sesuai dengan bidang yang dilakukan penelitian. Ya, jangan sampai seorang mechanical itu melakukan penelitian di luar bidang mechanical. Ya. Dan apabila dimungkinkan untuk membahas di luar bidang mechanical, Anda bisa melakukan kerjasama dengan bidang lain. Yang berikutnya adalah faktual. Apa yang Anda lakukan pada penelitian itu harus benar-benar real, ya. Harus real, ya. Karena hasil dari penelitian itu akan berguna dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Berikutnya adalah jenis-jenis penelitian. Ada dua jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Nah, perbedaannya sangat jelas. Kalau kualitatif itu interpretasi penelitian. Jadi kalau kuantitatif itu banyak menggunakan angka-angka, ya. Tapi kalau kualitatif itu mengarah ke fenomena. Dan kalau kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.